Selamat datang di channel media pembelajaran kita. Sebelumnya, jangan lupa dukung selalu channel kami dengan cara klik like, subscribe, dan klik tombol loncengnya juga ya. Si Anton membeli kubis, tidak lupa membeli tomat. Yuk tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Hai, kita lanjut lagi belajar kita ya. Sebelumnya jangan lupa berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah. Pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara membulatkan pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar cara membulatkan pecahan desimal. Supaya kita lebih mudah dalam membulatkan pecahan desimal, maka kita harus mengingat kembali materi tentang nilai tempat suatu bilangan. Misalkan, terdapat bilangan 325. Nah, bilangan 5 yang terletak di paling belakang sendiri ini menempati nilai tempat satuan. Lalu di depannya ada bilangan 2. Bilangan 2 ini menempati nilai tempat puluhan. Dan di depannya lagi ada bilangan 3. Bilangan 3 ini menempati nilai tempat ratusan. Lalu bagaimana jika setelah bilangan 325 ini kita beri tanda koma? Misalnya 325,74. Nah, coba kalian perhatikan bilangan 7 dan bilangan 4. Menempati nilai tempat apakah bilangan 7 dan bilangan 4? Bilangan yang terletak tepat setelah tanda koma menempati nilai tempat persepuluhan. Lalu bilangan setelahnya menempati nilai tempat perseratusan. Coba kalian perhatikan bilangan 7 ini. Bilangan 7 ini terletak tepat setelah tanda koma kan? Maka bilangan 7 ini menempati nilai tempat persepuluhan. Lalu setelahnya terdapat bilangan 4. Nah, bilangan 4 ini menempati nilai tempat perseratusan. Oke, karena kalian sudah memahami tentang nilai tempat suatu bilangan, maka langsung saja kita masuk pada materi membulatkan pecahan desimal. Adapun aturan pembulatan pecahan desimal adalah apabila angka kurang dari 5 maka harus dibulatkan ke bawah. Sedangkan jika angkanya lebih dari atau sama dengan 5 maka harus dibulatkan ke atas. Ingat, dibulatkan ke atas berarti bilangan sebelumnya harus kita tambahkan dengan angka 1. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal supaya kalian lebih memahami. Contoh soal yang pertama adalah bulatkan pecahan desimal 2,48 ke satuan terdekat. Nah, karena kita diminta untuk membulatkan ke satuan terdekat, maka yang harus kita perhatikan adalah angka setelah satuan. Di sini satuannya adalah angka 2. Nah, yang kita perhatikan adalah angka setelah satuan, yakni angka yang menempati nilai tempat persepuluhan. Di sini yang menempati nilai tempat persepuluhan adalah bilangan 4. Nah, 4 kurang dari 5. Oke, kita ingat kembali aturan pembulatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Apabila angka kurang dari 5, maka harus dibulatkan ke bawah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah, kita tulis terlebih dahulu ya, 2,48.
Nah, tadi kan kita diminta mengubah ke satuan terdekat. Maka yang harus kita perhatikan adalah yang menempati nilai tempat persepuluhan kan, 4 ini kan. Nah, 4 ini kurang dari 5 sehingga harus kita bulatkan ke bawah. Caranya adalah kita coret ya, dan kita ganti dengan 0. Nah, bilangan perseratusannya ini juga kita coret. Nah, kita ganti dengan 0 juga. Maka didapatkan hasil 2,00. Angka 0 di belakang koma ini tidak perlu kita tulis, sehingga kita peroleh hasil 2. Nah, inilah hasil pembulatan 2,48 ke satuan terdekat. Contoh soal yang kedua adalah bulatkan pecahan desimal 2,48 ke persepuluhan terdekat. Tadi di soal yang pertama kita diminta untuk membulatkan ke satuan terdekat. Nah, pada soal kali ini kita diminta untuk membulatkan ke persepuluhan terdekat. Bagaimana caranya? Caranya adalah karena ini kita diminta untuk membulatkan ke persepuluhan terdekat, maka yang harus kita perhatikan adalah angka setelah persepuluhan. Di sini yang menempati persepuluhan adalah 4 kan? Nah, yang harus kita perhatikan adalah angka setelah persepuluhan, yakni angka yang menempati nilai tempat perseratusan. Di sini adalah angka 8 ya, yang menempati nilai tempat perseratusan. Oke, ini adalah bilangan 8. Kita ketahui bahwa 8 lebih dari 5. Oke, kita kembali lagi ke aturan pembulatan. Apabila ada angka yang lebih dari 5, maka harus dibulatkan ke atas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah, kita tulis terlebih dahulu ya, 2,48. Nah, karena 8 ini lebih dari 5, maka harus kita bulatkan ke atas kan? Nah, membulatkan ke atas itu maksudnya kita tambahkan bilangan yang ada di depannya dengan angka 1. Jadi kita tambahkan dengan angka 1. Ini kan awalnya 4, kita tambahkan dengan 1 sehingga menjadi 2, berapa tadi? 4 tambah 1? Ya, 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, 8 yang ini kita coret menjadi 0, ya kan? Setiap angka 0 yang terletak di belakang koma tidak perlu kita tulis. Ingat itu ya, setiap angka 0 yang terletak di belakang tanda koma tidak perlu kita tulis. Sehingga kita dapat hasil pembulatan dari pecahan desimal 2,48 ke persepuluhan terdekat adalah 2,5. Seperti itu, mudah sekali kan? Oke, lanjut lagi di contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga adalah bulatkan 3,52 ke satuan terdekat. Ingat, jika kita diminta untuk membulatkan ke satuan terdekat, maka yang harus kita perhatikan adalah angka setelah satuan. Di sini satuannya kan 3. Nah, yang harus kita perhatikan adalah angka setelah 3 ini. Nah, angka yang menempati nilai tempat persepuluhan, yakni angka 5. Nah, angka yang menempati nilai tempat persepuluhan sama dengan 5. Sehingga kita kembali lagi ya ke aturan pembulatan. Apabila ada angka yang lebih besar atau sama dengan 5, maka harus kita bulatkan ke mana? Harus kita bulatkan ke atas. Sehingga kita tulis dulu ya, 3,52. Ini 5 kan? Karena sama dengan 5, maka harus kita bulatkan ke atas.
Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menambahkan angka yang ada di depannya ini dengan angka 1. Nah, jadi satuannya ini kita tambahkan dengan angka 1, sehingga kita peroleh berapa? 3 tambah 1? Ya, 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, 5 ini tadi kita coret, kita ubah jadi 0. Begitu pula dengan bilangan yang menempati nilai tempat per 100 ini. Bilangan 2 ini juga kita coret, kita ubah jadi 0. Nah, ingat lagi ya, setiap angka 0 yang terletak setelah tanda koma tidak perlu kita tulis. Nah, sehingga yang kita tulis hanyalah 4 ini. Dengan begitu, hasil pembulatan 3,52 kesatuan terdekat sama dengan 4. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran di channel media pembelajaran kita.